prosesnya ya hingga akhirnya minyak makan merah ini dipromosikan oleh Presiden Joko Widodo seperti apa? Kenapa baru dipromosikan sekarang saat ini, Pak Sahat? Ya, selamat pagi para pemirsa, Bu Iva. Saya pribadi memperkenalkan minyak merah ini kepada Pak Jokowi kalau beliau tidak lupa itu 13 Oktober 2015. Pada saat itu Pak Presiden didampingi oleh Pak Teten Mas Duki sebagai staf presiden, kemudian ex-menteri perindustrian. Dan beliau berpesan kalau produk ini sudah dihasilkan dan seperti yang disampaikan tadi, memang beliau ingin memasarkannya. Karena saya sampaikan pada beliau pada saat itu, minyak merah ini sangat baik untuk menurunkan avitaminosis, kekurangan vitamin di masyarakat luas. Yang kedua, gizinya itu luar biasa. Jadi sangat tepat ini untuk stunting. Jadi saya kira soal dikatakan murah itu relatif sebetulnya. Dia disebutkan murah itu karena memang gizinya luar biasa. Dan inilah minyak yang tertinggi punya nutrisi dibandingkan dengan 17 jenis minyak yang ada di bumi ini. Minyak makan. Jadi saya kira sangat tepat. Dan kenapa begini terlambat? Kok baru sekarang di launching? Ya, memang perusahaan-perusahaan besar yang ada di kita ini cenderung memenuhi kebutuhan dibutuhan market, sehingga mereka tidak melihat ini suatu potensial. Dan saya kira dengan kabinet yang sekarang ini, inilah menjadi titik tolak kalau di marketing strategi ini disebutkan relaunching. Relaunching sawit Indonesia supaya lebih mandiri dengan posisi dari loyang menjadi emas. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk memasarkan sawit ini luar biasa kelebihannya dibandingkan dengan minyak-minyak nabati lainnya. Mengenai proses sebetulnya, proses ini sudah ditinggalkan teknologinya itu tahun 1972. Nah, sebelumnya itu proses ini dipakai, kemudian diganti dengan proses baru, yaitu refining technology, yang menggunakan temperatur 265 derajat Celcius demikian tinggi, dan juga dia punya vakum, sehingga semua nutrisinya itu hilang. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Eva tadi, apa bedanya dengan minyak yang ada dipasarkan sekarang? Memang totally different animal. Ya. Jadi minyak merah ini sebetulnya jangan dipakai untuk menggoreng. Jauh lebih bermanfaat dia apabila dipakai sebagai sauting. Jadi semacam tumis-tumis atau salad dressing. Nah, inilah yang perlu diedukasi ke masyarakat luas. Bagaimana cara memanfaatkan ini. Dan jangan lupa pidato Presiden 2023 lalu di 17 Agustus itu stunting level kita masih di level 23%. Dan kalau ini dipakai dengan baik oleh masyarakat luas, maka yakin saya stunting itu bisa turun ke 0%. Dengan catatan menggunakan minyak merah ini sebagai konsumsi minyak makan. Jadi itu tepat sekali PTPN membuat namanya minyak makan merah. Bukan minyak goreng ya. Minyak makan sehat. Nah, itu berarti tepat. Baik, secara karakteristik sebetulnya lebih cocok seperti minyak nabati lainnya begitu ya Bapak ya, selain seperti olive oil. Seperti olive oil ya, minyak nabati asal Eropa ya, bisa kita katakan kurang lebih seperti itu karakteristiknya ya tadi. Untuk tumis atau sauting, untuk dressing juga setahu saya ya Bapak ya. Tepat. Jadi kalau misalnya ini sebetulnya lebih bagus dipakai di table. Ya. Jadi kalau kita makan sup atau apa, tinggal kayak kecap itu masukkan and then consume. Nah, paling bagus ini bagi ibu-ibu hamil. Baik, Pak Sahat, masih banyak yang bisa kita ulas lagi lebih dalam begitu, baik dari sisi produksi dan juga dari sisi seperti apa promosi dan juga marketing yang terus dilakukan untuk produk ini. Nah, tapi saya akan ke Pak Zabadi terlebih dahulu. Pak Zabadi, tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Sahat begitu ya, yang tadi menyebutkan memperkenalkan minyak ini kepada Presiden Joko Widodo di tahun 2015, tapi baru di launching ya, baru dipromosikan di tahun ini 2024, artinya gap-nya cukup jauh begitu. Tapi dari Kementerian Koperasi dan juga UKM sendiri ya, yang turut mengembangkan produk minyak makan merah ini sendiri, seperti apa mungkin Anda bisa menjelaskan prosesnya Bapak untuk tadi ya pembuatan ataupun juga mengelola dari minyak makan merah ini sendiri, dari prosesnya dari petani sawit hingga akhirnya ke pabrik sendiri seperti apa, Pak Zabadi?
Baik, terima kasih. Idenya adalah sebetulnya ketika terjadi kelangkaan minyak goreng pada berapa 2 tahun yang lalu Bapak Presiden menugaskan pada Menteri Koperasi untuk mendorong keterlibatan koperasi dalam produksi minyak goreng. Dan karenanya lalu kemudian kami melakukan koordinasi, pertama melakukan kajian bersama dengan PT RPN, dan kemudian setelah itu bersama-sama PT RPN, kemudian kami dibawa kepada Pusat Pengkajian Kelapa Sawit, Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS di Medan. Dari proses itu ternyata memang ada satu teknologi yang telah dikembangkan oleh PPKS sudah cukup lama sebetulnya, tapi masih dalam skala lab yang relatif pada saat itu terhenti, tidak terimplementasi dengan baik, yang untuk satu produksi yang disebut dengan pabrik produksi minyak makan merah. Dari skala lab inilah yang kemudian kita coba kembangkan lebih jauh sebagai suatu langkah terobosan dari arahan Bapak Presiden ini untuk bagaimana koperasi dapat terlibat proses pembuatan minyak goreng ini. Melalui konsolidasi terhadap petani-petani yang terbatas, memiliki lahan terbatas, minimal 1.000 hektar, kemudian kita coba kembangkan, dikonsolidasi melalui kooperasi, diagregasi. Ini yang kemudian skala pabrik minyak makan merah skala lab ini dikembangkan oleh PPKS ini, kemudian kita wujudkan menjadi sebuah pabrik dalam skala industri yang dikelola oleh kooperasi. Oke, baik. Baik, Pak Zabadi. Saya akan kembali ke Pak Sahat ya. Pak Sahat, tadi Anda menyebutkan begitu di awal bahwa memang kalau secara fungsi ini agak sedikit berbeda begitu ya sebetulnya dengan minyak goreng pada umumnya. Tadi fungsinya lebih komplementari begitu ya.